Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Octavia Claudisia Vinanta Ginting, mahasiswa dari Program Studi Bisnis Manajemen 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakter building Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Latar belakang, di tengah dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan jati diri bangsa. Fenomena seperti disorientasi nilai, meningkatnya individualisme, dan melemahnya semangat kebangsaan menjadi indikator perlunya penguatan karakter bangsa. Pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi solusi strategis untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan sosial yang kuat. Pancasila sebagai dasar negara memuat nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan fondasi dalam pembangunan karakter. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral dan etika yang relevan untuk membentuk individu yang beriman, beradab, bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Pendidikan karakter berbasis Pancasila juga memiliki korelasi yang kuat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, misalnya nilai-nilai Pancasila yang mendukung. Satu, SDG 4, pendidikan berkualitas. Melalui pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai luhur, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Yang kedua, SDG 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dengan menanamkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi, pendidikan karakter berbasis Pancasila berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang damai dan adil. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis Pancasila tidak hanya penting untuk membentuk individu yang berkarakter, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Rumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalah yang saya rangkum. Itu terbagi atas tiga, yaitu yang pertama, bagaimana pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia. Yang kedua, apa tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia? Yang ketiga, strategi apa yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencapaian SDGs melalui pendidikan karakter di berbagai jenjang pendidikan? Berikut adalah hasil temuan yang saya rangkum. Pendidikan karakter berbasis Pancasila berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs di Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai luhur seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat SDGs dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Melalui pendidikan karakter, individu dibentuk menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendidikan, serta kurangnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak juga menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila. Strategi efektif meliputi integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional bagi pendidik, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan juga dapat mendukung integrasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencapaian SDGs. Adapun solusi untuk permasalahan yang dihadapi seperti hasil pembahasan tadi adalah dengan yang pertama, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Kedua, peningkatan kompetensi pendidikan melalui pelatihan berkelanjutan. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan karakter.
Keempat, penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter. Yang kelima, monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter. Dengan menerapkan poin-poin solusi di atas, diharapkan implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang saya presentasikan, yaitu adalah di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang mengancam jati diri bangsa, pendidikan karakter berbasis Pancasila muncul sebagai solusi strategis untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan sosial yang kuat. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang relevan untuk membentuk individu yang beriman, beradab, bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas, agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diinternalisasi dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, pembangunan karakter berbasis Pancasila menjadi strategi utama dalam membentuk bangsa yang beradab dan berintegritas. Berikut adalah refleksi diri saya sendiri. Melalui pembelajaran tentang pendidikan karakter berbasis Pancasila dan keterkaitannya dengan SDGs, saya menyadari bahwa nilai-nilai luhur Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi memiliki peran penting dalam membentuk individu yang berintegritas dan bertanggung jawab. Pemahaman ini mendorong saya untuk lebih introspektif dalam menilai sejauh mana saya telah menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut saya untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter, dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan sesuai dengan semangat SDGs. Terima kasih.